Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan sosial dengan kelompok 5 yang beranggotakan, yaitu ada Ratu Anasa Hanifiyah, Raihana Robirodia, Safanatu Zakia, dan saya sendiri Yeremia Sabrinda Putra. Selamat menyaksikan materi yang kami sajikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan sosial secara umum. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Yang menjadi pembeda perubahan sosial dengan perubahan lainnya adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau aspek budaya, dan juga pada aspek struktural atau struktur masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Kemudian dilanjutkan mengenai pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiolog. Pengertian perubahan sosial banyak dikemukakan oleh sosiolog-sosiolog terkenal. Yang pertama, yaitu menurut Surjono Sukanto. Perubahan sosial menurut Surjono Sukanto adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di suatu masyarakat. Yang kedua, yaitu perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, pengertian perubahan sosial menurut William Oxford. Perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Namun, yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material menurut William Oxford adalah kebudayaan benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Dan yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak. Wah, ternyata perubahan sosial juga ada penghambatnya loh. Apa aja tuh? Nah, faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan di dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ini nggak boleh ya, karena kan kita harus terbuka, tapi kita harus tetap pilih-pilih nih. Terus yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Harus banyak belajar nih berarti. Terus yang ketiga, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau. Wah, jangan sampai kita kudet ya. Terus yang keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. Tapi cari kepentingan lain juga yuk, biar nggak terpatri sama satu kepentingan aja. Terus yang kelima, adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru. Wih, nggak boleh nih kita berprasangka buruk, kan nggak semuanya yang akan terjadi itu buruk, bisa jadi baik, iya nggak sih? Terus yang ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang kedelapan, adat atau kebiasaan. Hei, zaman berubah, adat dan kebiasaan juga bisa berubah kali, cuman jangan sampai hilang aja. Terus yang ke-9 adalah nilai pasrah. Pasrah cuman sama Tuhan aja ya guys, jangan sama perubahan, oke? Terus perubahan sosial tuh ada dampaknya gak sih? Ya iyalah, semua di dunia pasti juga punya dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, begitu pula perubahan sosial. Dampak positif dapat berupa berkembangnya demokratisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga globalisasi. Nah, lalu ada dampak negatifnya juga, berupa munculnya perilaku konsumtif, hedonis, sekulerisme maupun westernisasi. Nah, ini emang gak bisa ditolak ya guys, pasti dampak negatif itu selalu ada, tapi kan bisa kita minimalisir. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial adalah terjadinya disorganisasi atau disintegrasi sosial. Situasi disintegrasi ini akan menyebabkan chaos atau kacau, sehingga akan dijumpai anomi atau tanpa aturan.
Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah pergolakan daerah, aksi protes dan demonstrasi, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Perubahan sosial budaya pada masyarakat tidak terjadi begitu saja. Terdapat faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan tersebut. Perubahan sosial budaya ini pada dasarnya terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan yang ada saat ini, dan juga adanya kesadaran masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya antara lain: 1. Perubahan jumlah penduduk. Bagi wilayah perkotaan, jumlah penduduknya besar akan menjadi masalah. Semakin banyak penduduk perkotaan, maka kebutuhan akan lahan, saran, dan prasarana juga semakin banyak. Nah, yang kedua, adanya penemuan baru. Sebagai contoh, penemuan telepon seluler atau handphone. Setelah adanya telepon seluler, orang dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu. Adanya penemuan ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam konteks komunikasi, pola pikir, interaksi, dan perilaku manusia. Nah, yang ketiga ada konflik. Keempat, terjadinya revolusi atau pemberontakan dan perang. Yang kelima, terjadinya perubahan lingkungan alam. Seperti ini ya, lingkungan alam kan yang dimaksud dengan lingkungan yang telah ada tertentu secara alami. Contohnya tanah, udara, dan air. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan alam adalah faktor manusia dan faktor alam. Jadi, sebagai contoh nih, misalnya ada seorang nelayan, namun daerahnya itu terkena bencana alam sehingga dia harus pindah ke perkotaan. Nah, jadi si nelayan ini harus berpindah profesi dari nelayan atau bekerja yang lainnya selain profesi nelayan tersebut. Nah, yang keenam, adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Jadi kesimpulannya, penyebab perubahan sosial budaya antara lain perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, perubahan kondisi alam, terjadinya revolusi dan perang, dan adanya pengaruh dari kebudayaan lain. Berikut faktor pendorong perubahan budaya: ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, penemuan baru, sikap terbuka terhadap perubahan standar hidup, sikap pendidikan yang maju, keadaan masyarakat yang majemuk. Akan menjelaskan mengenai teori-teori yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama ada teori siklus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kehidupan akan selalu terus berputar. Dalam setiap kehidupan akan mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Nah, seorang ahli sosiologi dari Rusia bernama Ritin Sorokin membagi penyebab kemajuan dan juga kemunduran dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan ideasional atau ideational culture yang menekankan bahwa perasaan atau emosi dan kepercayaan unsur supernatural. Yang kedua, ada kebudayaan idealistis atau idealistic culture. Nah, idealistic culture ini merupakan tahap pertengahan yang menekankan antara rasional dan juga logika dan yang diterapkan pada masyarakat ideal. Lalu yang ketiga ada kebudayaan sensasi atau sensate culture, di mana sensasi ini merupakan sebuah tolak ukur yang dapat diterapkan dari kenyataan dan juga untuk mewujudkan tujuan hidup. Lalu teori yang kedua yaitu ada teori evolusioner. Teori evolusioner ini dipercaya bahwa manusia itu berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Nah, dalam teori evolusioner ini, seorang sarjana asal Prancis percaya bahwa manusia itu berkembang melalui 3 tahapan, yakni yang pertama ada tahap teologis atau theological stage, di mana diarahkan oleh nilai-nilai supranatural yang berlaku. Lalu yang kedua ada tahap metafisik atau metaphysical stage, di mana pada tahapan ini merupakan tahap peralihan dari kepercayaan terhadap unsur supranatural tadi menuju prinsip-prinsip yang lebih abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan budaya. Lalu tahap yang ketiga ada tahap positif atau ilmiah atau positif stage, di mana masyarakat itu diarahkan dari kenyataan yang sudah dibentuk yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu kepengetahuan. Lalu yang berikutnya ada teori non-evolusioner yang merupakan kebalikan dari teori evolusioner. Nah, pada teori non-evolusioner ini juga masih mengandalkan beberapa teori
tokoh yang menerapkan teori ini adalah Gerhard Lansky, yang menyatakan bahwa masyarakat itu bergerak dalam serangkaian bentuk masyarakat seperti berburu, bercocok tanam, bertani, dan hingga menerapkan industri. Seiring perubahan zaman, bagaimana secara mereka memenuhi untuk kebutuhan hidup mereka. Lalu teori yang keempat ada teori fungsional. Tokoh yang menganut teori fungsional ini adalah Takot Persson, di mana dia melihat segerombolan masyarakat yang layaknya organ tubuh manusia. Nah, di mana seperti tubuh yang terdiri dari beberapa organ yang berhubungan saling berkesinambungan satu sama lain. Nah, masyarakat ini diibaratkan pun mempunyai lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain seperti layaknya anggota tubuh yang membentuk satu fungsional. Lalu yang kelima ada teori konflik. Nah, dalam teori ini saya ada seorang bernama Ralph Dahrelford yang percaya bahwa pada setiap lapisan masyarakat itu sendiri anggotanya akan menjadi korban paksaan oleh anggota masyarakat yang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konflik di setiap lapisan masyarakat itu mempunyai kelas sendiri, merupakan suatu yang tidak dapat dihindari lagi. Dan sudah dianggap seperti sudah sewajarnya. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah kami berikan. Yang pertama, mengenai pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan juga fungsi masyarakat. Yang kedua, mengenai teori perubahan sosial. Ada teori evolusi. Teori ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori evolusi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada unilinear teoris, universal teoris, dan juga multilinear teoris. Yang kedua ada teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga yaitu teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan ataupun diarahkan ke titik tertentu yang diinginkan. Yang keempat yaitu teori linear. Teori linear, menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau ke titik tertentu. Selanjutnya, mengenai bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada bentuk berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang lambat atau evolusi dan juga perubahan yang terjadi secara cepat ataupun revolusi. Yang kedua, bentuk berdasarkan intensitas. Berdasarkan intensitas dibagi menjadi dua, yaitu adanya perubahan yang secara besar dan juga perubahan yang secara kecil. Yang ketiga, berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebab juga dibagi menjadi dua, yaitu penyebab yang tidak direncanakan juga yang penyebab yang direncanakan. Selanjutnya mengenai faktor penyebab perubahan sosial, yaitu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Mengenai faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Ada satu, bertumbuh dan berkurangnya penduduk. Dua, adanya penemuan baru. Ketiga, terjadinya konflik dalam suatu masyarakat. Keempat, adanya revolusi. Kemudian mengenai faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat, ada satu, lingkungan fisik atau alam. Yang kedua, terjadinya peperangan. Yang ketiga, adanya pengaruh dari budaya lain. Kemudian ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat menurut Surjono Sukanto mengenai perubahan sosial. Yang pertama, yaitu mengenai faktor pendorongnya. Ada satu, adanya kontak dengan budaya lain. Kedua, sistem pendidikan yang lebih maju. Ketiga, penduduk yang lebih heterogen. Kemudian mengenai faktor penghambat yang terjadi pada perubahan sosial, yaitu ada satu, kurangnya hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan yang ketiga, adanya prasangka buruk terhadap budaya baru. Kemudian mengenai dampak positif perubahan sosial, yaitu ada satu, munculnya
munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, yaitu munculnya lembaga atau institusi baru yang memengaruhi kehidupan manusia. Dan juga ada dampak negatifnya, yaitu satu, menimbulkan anomali yang menganggap bahwa nilai lama sudah tidak relevan dengan nilai yang baru. Kemudian yang kedua, yaitu adanya kemunduran moral pada masyarakat. Yang ketiga, yaitu munculnya konflik sosial yang dapat memicu adanya perpecahan di suatu masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kelebihan atau kekurangan, kami mohon maaf atas apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.